Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program Ikhwal Jam'iyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga telah kedatangan tamu yang luar biasa. Secara virtual, segera kita sapa narasumber yang pertama. Ada Wakil Wasekjen PBNU, ada Bapak Najib Azka. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam. Apa kabar ini, Pripon? Kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Kelihatan banget. Baik. Dan di ruang virtual juga telah hadir ada tim transformasi digital PBNU, ada Mas Arief Fakihudin. Assalamualaikum Mas Arief. Pripon ini sudah siap ini tim transformasi digitalnya ini? Oke. Baik, izin saya ke Pak Najib dulu. Pak Najib, ini kita punya tema tantangan kepemimpinan dan transformasi digital Nahdlatul Ulama begitu. Bisa disampaikan kepada kami dan juga kepada pemirsa TV 9 terkait dengan bagaimanakah tantangan kepemimpinan NU di era digital ini? Oke, Mbak moderator siapa namanya tadi? Izin Yuli. Yai, Yuli. Lili. Iya, Yuli. Yes, Juli, lahir di bulan Juli. Baik. Ya, Mbak Lili. Ya, siap. Ya, betul. Jadi tantangan kepemimpinan Nahdlatul Ulama khususnya di kurun digital ini, di era digital ini saya kira memang sangat besar ya. Satu karena seperti kita tahu, saya kira bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi raksasa, jadi organisasi yang pengikutnya amat sangat banyak, ya. Menurut berbagai survei, lebih dari separuh warga Indonesia itu mengidentifikasi dirinya merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama, ya. Meskipun ini memang bukan anggota dalam artian formal, tapi itu artinya tanggung jawab yang amat sangat besar dari kepemimpinan Nahdlatul Ulama untuk mengurusi ya, mengelola, mengembangkan umatnya atau jamaahnya. Jadi satu kira itu ya. Lalu yang kedua, sebagian mungkin cukup besar atau bahkan sangat besar dari jamaah Nahdlatul Ulama itu adalah mereka yang mungkin lebih banyak tinggal di pedesaan. Mereka yang selama ini sering dianggap sebagai kelompok tradisional, kira-kira begitu ya, yang terlalu akrab dengan teknologi tinggi, dengan teknologi digital dan lain-lain. Jadi memang PR-nya jadi ekstra ini, sudah gerbongnya banyak, kira-kira gitu ya. Lalu banyak sekali dari gerbong Nahdlatul Ulama ini yang belum akrab dengan dunia digital. Kita kemarin baru aja ngobrol-ngobrol termasuk dengan Mas Fakih, saya kira waktu di acara ini Digital Leadership Academy ini, bahwa masih cukup banyak orang-orang NU yang belum tahu apa itu email, misalnya kan gitu. Email itu belinya di mana ya Pak, misalnya begitu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lugu seperti itu dari sebagian kalangan warga Nahdlatul Ulama yang tentunya membuat PR dari kepemimpinan Nahdlatul Ulama itu menjadi semakin besar ya. Sudah gerbongnya besar, gerbongnya banyak, sebagian gerbong itu memerlukan saya kira literasi yang sangat banyak ya, literasi yang sangat besar, yang masif, yang perlu dilakukan secara kolosal, kira-kira begitu. Nah, saya kira itu yang membuat kepemimpinan Nahdlatul Ulama hari ini, yang kebetulan memang menandai masuk ke abad kedua, itu menjadi tantangannya sangat besar. Ya. Bagaimana mentransformasikan jamaah yang sangat besar itu, mentransformasikan jam'iyah yang cukup berumur, kira-kira begitu, dan sebagian tidak begitu akrab dengan dunia digital. Ini bukan, saya kira, strategi kepemimpinan sendiri, strategi mengelola perubahan, kira-kira gitu ya. Jadi agar berbagai pihak itu melakukan adaptasi lebih cepat
terhadap perkembangan teknologi khususnya digital. Mungkin saya kira itu beberapa kerangka makro yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Yai Najib. Kemudian dari Mas Fakih sendiri, ini kesiapan digitalisasinya seperti apa? Ini tim transformasinya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi menyambung tadi apa yang sudah disampaikan Pak Najib ya, karena kita sudah punya tantangan dan juga permasalahan segala macam gitu ya. Akhir tahun lalu Ketua Umum memberikan arahan kepada kami untuk membentuk satu namanya peta jalan transformasi digital Nahdlatul Ulama itu. Jadi peta jalan ini semacam guideline gitulah bagaimana organisasi Nahdlatul Ulama ini bisa mengimplementasi transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan gitu ya, meningkatkan tata kelola organisasi gitu ya, meningkatkan bagaimana jamaahnya juga bisa adaptif dengan digitalisasi seperti itu. Jadi peta jalannya alhamdulillah sudah kita rampungkan begitu tahun lalu, dan di tahun 2024 dan 2025 ini nanti kita akan fokus bagaimana mulai untuk membangun sistem-sistemnya gitu ya. Kalau Ketum sampaikan bahwa kita akan punya satu platform namanya Dikdaya, jadi digitalisasi data dan layanan. Jadi Dikdaya ini nanti yang sekarang sudah kita selesaikan itu terkait dengan bagaimana tata kelola dokumen, gitu ya. Bagaimana nanti targetnya PBNU sudah tidak ada lagi kertas, gitu ya. Bagaimana proses surat menyurat, tata kelola, gitu ya, disposisi masuk segala surat masuk, surat keluar segala macam sudah menggunakan sistem. Nah, ini sebenarnya langkah awal untuk bagaimana meningkatkan kinerja organisasi, nah yang kemudian nanti dibarengi dengan inovasi-inovasi yang lain seperti itu. Dan yang terakhir juga bagaimana kita selain dari sisi teknisnya menyiapkan juga dari sisi SDM-nya. Jadi menyiapkan dari sisi SDM-nya karena kalau dalam transformasi digital gitu ya, itu membuat satu sistem atau secara teknis itu satu hal. Membuat sebuah produk digital itu satu hal, tapi bagaimana kemudian produk digital ini bisa ibaratnya terdeliver gitu, nyampe gitu ya, sampai pada level mungkin MWC, sampai mungkin ranting dan segala macam, dan bagaimana sistem ini bisa sustain. Nah, itu pertanyaannya. Jadi makanya transformasi digital ini bukan hanya kita fokusnya mendigitalisasi, tapi membuat sebuah gerakan gitu ya, gerakan transformasi digital, karena diperlukan satu kolaborasi tidak hanya dari sisi pusat saja, tapi juga bagaimana dari sisi wilayah, cabang, wakil cabang, dan mungkin sampai anak ranting. Jadi itulah kemudian sedang kita susun. Jadi ini bertahap di 2024-2025. Harapannya nanti di 2026 setidaknya sudah ada hasil minimal untuk hal-hal prioritas organisasi ya, seperti kaderisasi, keanggotaan, kepengurusan, pendidikan gitu ya, yang mungkin memang menjadi concern-nya dari NU itu sendiri. Baik. Mas Fakih, ini bisa disampaikan juga kepada pemirsa bahwa kan nggak sama ya kemampuan katakanlah grassroots di ranting begitu dalam pemahaman tentang digitalisasi. Ini nanti apakah ada semacam pelatihan atau bentuk bagaimana ini Mas untuk menyampaikan kepada arus bawah begitu? Betul, tentu saja Mbak Yulia tadi terkait dengan bagaimana kita mendeliver atau menyampaikan produk ini sampai ke level bawah. Tentu saja kita perlu kolaborasi dari masing-masing pimpinan wilayah cabang gitu ya, termasuk juga bagaimana salah satu hari ini gitu ya, kita sedang bekerjasama dengan Kominfo juga untuk bagaimana mengumpulkan nih digital leader di masing-masing pimpinan wilayah untuk kita training gitu ya, untuk kita coba kasih semacam digital mindset. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa transformasi digital ini tidak hanya membuat sebuah produk aplikasi, tapi juga mindset dari pemimpin atau leadernya di masing-masing wilayah cabangnya juga perlu kita dorong. Sehingga apa? Sehingga sistem yang sudah kita buat atau tata kelola yang sudah kita buat secara digital ini bisa kemudian sustain gitu ya, bisa kemudian berkelanjutan. Nah, ini yang penting sektor dari sisi SDM-nya gitu ya. Termasuk juga bagaimana kemudian kita bisa melatih masing-masing pimpinan wilayah untuk bisa operasikan sistemnya dan segala macam. Nah, ini saya kira perlu satu kolaborasi bersama gitu yang saya yang diperlukan seperti itu. Baik, luar biasa ini. Kemudian izin saya geser ke Yai Najib ya. Yai, ini kalau persoalan transformasi kemudian juga digitalnya, apa juga untuk dalam rangka mendukung visi dan misi dari PBNU sendiri? Tentu saja. Jadi memang sejak awal, sejak era kepemimpinan Gus Yahya di PBNU ya, sejak awal tahun 2022
memang transformasi digital merupakan salah satu agenda strategis dan prioritas. Ya, jadi kemarin juga disampaikan oleh Gus Yahya ketika membuka acara Digital Leadership Academy itu, salah satu agenda paling awal dari kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya ini adalah membuat MOU, Memorandum of Understanding, ya, nota kesepahaman dengan Kementerian Kominfo pada waktu itu tahun 2022 itu, untuk mengenai berbagai macam kerjasama terkait dengan transformasi digital, mulai dari soal penguatan sumber daya manusianya, penguatan infrastrukturnya, kira-kira gitu, penguatan aspek-aspek teknis dan teknologisnya gitu. Jadi memang sudah dirancang, ada banyak sekali agenda-agenda yang rencananya dikerjasamakan oleh PBNU bersama dengan Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika, dan salah satunya yang terlaksana yang sedang berlangsung sebenarnya hari ini, ya, dan Mas Fakih ini sekarang sedang berada di lokasi kegiatan namanya Digital Leadership Academy. Jadi Akademi Kepemimpinan Digital. Jadi yang dimana semua perwakilan dari pengurus wilayah PBNU dari se-Indonesia kita undang ke sini untuk ikut dalam pelatihan ini. Juga sejumlah wakil dari PBNU, dari Banom, dari lembaga macam-macam ini sekarang sedang berkumpul di Jakarta di Pusdiklatnya Kementerian Kominfo untuk melaksanakan agenda namanya Digital Leadership Academy, dan itu memang merupakan salah satu mata agenda dari agenda besar Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Kiai Yahya Khalil Stakuf untuk melakukan transformasi digital. Dan transformasi digital ini memang merupakan bagian dari transformasi Nahdlatul Ulama secara keseluruhan, Mbak. Jadi memang Gus Yahya sendiri sejak memimpin PBNU, saya kira sudah menyampaikan kepada publik beberapa sejumlah agenda transformasi gerakan. Jadi transformasi Nahdlatul Ulama sebagai gerakan sosial keagamaan, salah satunya adalah aspek digitalnya, aspek transformasi digital. Baik. Izin tambahan dari Mas Fakih. Mas Fakih, ini bisa disampaikan tentang Digital Leadership Akademik yang saat ini sedang berlangsung begitu, ya? Mas Fakih bisa diceritakan kepada kami, kepada pemirsa juga, ini terkait dengan kegiatan bahwa hari ini ada kegiatan Digital Leadership begitu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya acara Digital Leadership Academy ini adalah kerjasama, ya, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Najib, melanjuti kerjasama antara Menkominfo juga dengan Nahdlatul Ulama gitu. Jadi DLA ini kita mengumpulkan ada sekitar 55 peserta dari 34 pimpinan wilayah. Dan juga ada beberapa dari lembaga dan Banom, seperti perwakilan lembaga dan Banom. Jadi kita ingin kumpulkan mereka digital leaders dari masing-masing pimpinan wilayah dan juga lembaga ini kita kumpulkan di Jakarta. Mereka kemudian mendapatkan materi seperti itu, ya, dari hari Senin kemarin hingga hari Jumat. Materi yang disampaikan juga terkait dengan materi-materi terkini, ya, terkait dengan transformasi digital. Kemarin kita sudah sampaikan juga terkait dengan peta jalan gitu, ya. Jadi dari awal sudah dikasih guideline gitu, ya, bahwa peta jalan transformasi digital NU ini akan mengarah ke sini seperti itu. Kemudian peserta juga mendapatkan materi-materi yang lain seperti terkait dengan keamanan digital, terkait dengan bagaimana menciptakan inovasi, terkait dengan cyber security gitu, ya, terkait juga dengan bagaimana satu data, terkait juga dengan bagaimana digital mindsetnya, digital leadershipnya dan segala macam. Karena memang ini fokusnya kepada digital leaders gitu akademi, jadi pelatihannya diberikan secara high level atau level strategik gitu, ya. Jadi harapannya nanti masing-masing ketika masing-masing pimpinan wilayah ini pulang ke wilayah masing-masing atau ke lembaga masing-masing, mereka sudah mempunyai insight bahwa hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung transformasi digital Nahdlatul Ulama adalah seperti ini. Nah, selain itu mereka juga harus membuat sebuah rencana aksi. Jadi tidak hanya mendapatkan pelatihan mendengarkan saja, tapi mereka harus membuat rencana aksi. Nah, rencana aksi ini kita bagi dalam 5 topik besar gitu, ya, yang memang menjadi
apa namanya concern dari Nahdlatul Ulama gitu. Yang pertama terkait dengan kepengurusan, keanggotaan, kaderisasi. Yang kedua terkait dengan pendidikan gitu ya, dan yang ketiga terkait dengan sosial dan ekonomi, yang keempat terkait dengan media dan publikasi, dan yang kelima adalah terkait dengan dakwah dan keagamaan. Jadi masing-masing kelompok ini kita kumpulkan gitu ya, dan itu kita acak random. Jadi kita yang wilayah yang mungkin sudah advance secara teknologinya berdiskusi dengan wilayah yang mungkin belum advance secara teknologi. Jadi mereka kita kumpulkan dalam satu kelompok untuk membahas bagaimana sih seharusnya misal isu pendidikan ini ke depan, bagaimana membahas terkait dengan pendekatan digital untuk mendukung keorganisasian itu seperti apa, kaderisasi itu seperti apa, keanggotaan NU itu seperti apa. Nah ini mereka juga diwajibkan untuk melakukan sebuah rencana aksi gitu ya, yang nanti akan dipresentasikan juga di hari terakhir. Jadi harapannya dari rencana aksi ini nanti kita bisa konkretkan gitu ya, diimplementasikan oleh masing-masing stakeholder. Misal pimpinan pusat akan berfokus pada bagaimana menciptakan sebuah toolsnya untuk digitalnya dengan tim task force transformasi digital. Pimpinan pusat juga mungkin akan membuat sebuah kebijakan untuk bagaimana sistem ini bisa berjalan. Nah, nanti didukung oleh lembaga, Banom, atau mungkin didukung juga oleh pimpinan wilayah di masing-masing. Jadi harapan dari Digital Leadership Academy, jadi mereka bisa memahami terkait dengan peta jalannya dan juga bisa memahami apa yang next-nya yang perlu dilakukan untuk mendukung transformasi digital. Baik, keren banget, keren. Ini ada nggak pesertanya pemuda begitu yang ikut ini, Mas Fakih? Gimana Mbak? Mohon maaf. Dari unsur pemuda, dari Banom misalnya, apakah dari Ansor, apakah dari IPNU PPN? Oh iya, ada dari Ansor, ada dari Fatayat, Muslimat, IPNU, ada juga yang ikut bersama-sama juga di sini. Selain juga dari ada Ma'arif, RMI, dan segala macam. Oke. Tadi disinggung bahwa yang hadir pesertanya adalah dari PWNU se-Indonesia, begitu? Betul, dari 34 provinsi se-Indonesia. Oke, kalau kemudian tadi ada Banom, berarti di sana juga mewakili dari PNU itu kah atau berdiri sendiri? Banom pada level pusatnya. Jadi, Banom pada level pusat. Gitu. Jadi untuk lembaga kita dari pusat, kemudian yang wilayah dari pimpinan wilayah seperti itu. Oke, luar biasa. Baik. Izin, saya ke Prof. Nazib dulu ini. Yai, ini bisa disampaikan kepada kami terkait kerjasama DLA ini ya, Digital Leadership Academic ini dengan Kominfo, Menkominfo begitu? Sorry, baik. Mikrofon. Siap. Ini merupakan realisasi dari nota kesepahaman antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satunya adalah kerjasama mengenai pengembangan sumber daya manusia, termasuk mengenai kepemimpinan digital yang hari ini dilaksanakan melalui acara Digital Leadership Academy ini. Selain ini tentu saja kita juga punya kerjasama lain, misalnya saya kira yang sudah jalan yang saya ketahui adalah misalnya program-program literasi digital yang saya kira sudah dilakukan saya kira sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga saya kalau salah sejak tahun 2022, tahun 2023 kira-kira begitu berjalan. Kalau saya tidak salah, tidak keliru, dari PBNU yang menangani waktu itu Lakposdam ya. Lalu bekerja sama juga dengan RMI, Rodotul Ma'ahid Islamiyah, Perhimpunan Pesantren Nahdlatul Ulama, dan melibatkan lembaga-lembaga lain. Jadi memang ada beberapa mata agenda yang kita sepakati dan yang hari ini sedang kita lakukan merupakan salah satu mata agenda tersebut. Inje. Baik. Berarti sudah ada MOU dengan Kominfo Mbak Tinggi ini Pak Najib G, berarti sebelumnya? 2022, tahun 2022. Sejak awal kepemimpinan Gus Yahya. Baik. Kemudian dari Mas Fakih sendiri, Mas Fakih, untuk SDM yang menjadi target DLA ini, apakah ini berkelanjutan sampai level bawah begitu? Atau dari PWNU yang nanti meneruskan begitu? Iya, jadi sebenarnya kalau yang Digital Leadership Academy ini kan kita fokusnya kepada high level ya, jadi leaders di masing-masing, misal pimpinan wilayah yang memang fokus di leaders di misal IT-nya atau di medianya dan segala macam. Jadi awal kita fokus dulu ke leadership-nya di masing-masing pimpinan wilayah dan lembaga. Nah nanti semoga harapannya ini kerjasama dengan Kominfo bisa berlanjut juga ya untuk level teknisnya. Jadi
tidak hanya eh, tidak hanya fokus ke apa namanya high level, tapi juga fokus kepada teknisnya juga. Mm-mm. Baik, baik. Kemudian ini untuk penyebaran dakwanya, kemudian juga kontribusi dalam hal pendidikan, apakah juga ada target di sana untuk masuk dalam DLA ini? Baik. Izin? Bisa diterima suara kami? Dari Baik. Pak Najib, bisa dengar suara kami? Oke, bisa dengar? Oke, Ya. baik, baik, baik. Terima kasih. Betul. Pripun penjelasan dari Ya. Pak Najib? Oke, saya respon. J, siap. Oke, mungkin saya menambahkan tadi keterangan dari Mas Fakih ya mengenai program atau agenda transformasi digital Nahdlatul Ulama ini memang merupakan agenda besar yang memang dilaksanakan dari atas ke bawah, jadi semacam top down. Baik. Jadi misalnya dokumen peta jalan transformasi digital Nahdlatul Ulama itu dibuat oleh pengurus besar. Jadi dari pengurus membuat rumusan gagasannya, rumusan kerangka strategisnya, lalu dari sana diturunkan ke bawah. Jadi memang bukan bottom up ya, misalnya transformasinya mulai dari ranting dulu misalnya gitu, atau MBC kecamatan, tidak. Jadi memang ini logika dari transformasi digital adalah kita laksanakan dari pusat lalu secara gradual, secara bertahap saya kira turun ke bawah sehingga kemudian sampai ke tingkat yang paling bawah. Meskipun saya kira logika dari teknologi digital kan memang dia bisa dilakukan secara serentak ya sebenarnya ya. Artinya apa yang bisa kita lakukan di pusat sebenarnya bisa juga kita diakses oleh kepengurusan yang paling bawah. Kira-kira begitu ya. Salah satu karakter teknologi digital kan begitu, membuat hierarki yang terlalu ketat ini menjadi relatif rata lah atau landai paling tidak. Tapi yang kita lakukan paling nggak saat ini strateginya adalah memang memulai dari pusat, memulai dari misalnya yang sudah jalan, misalnya kita sekarang ini punya Siskader, sistem informasi mengenai pengkaderan. Itu yang membuat PBNU untuk semua pengkaderan masuk di situ, ada datanya, data alumninya, data instrukturnya, data acaranya semua masuk di situ, yang kemudian dilaksanakan ke bawah. Begitu juga yang tadi disampaikan, diceritakan oleh Mas Fakih mengenai sistem persuratan ya, sistem administrasi PBNU itu memang dibuat oleh pengurus besar. Tapi nanti penggunanya semua struktur, kira-kira begitu. Nanti aplikasi itu digunakan juga oleh pengurus wilayah, digunakan juga oleh pengurus cabang, pengurus MWC dan seterusnya sampai tingkat ranting dan lain-lain. Jadi memang logika transformasi digital dilakukan dari atas, dipantik terus nanti memang kita harapkan menjadi gerakan masif sampai ke arus bawah. Baik, keren. Dan masih bersama dua narasumber yang sangat hebat dan super yang di ruang virtual. Saya geser dulu ke Mas Fakih. Mas Fakih, ini bisa disampaikan kepada kami, kepada pemirsa TV 9, terkait dengan agenda transformasi digitalnya seperti apa? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan agenda transformasi digital sendiri sebenarnya ada 3 hal besar ya yang ingin kita lakukan ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana memastikan setiap layanan di NU gitu ya, di ekosistemnya NU itu terdigitalisasi. Jadi dari layanan pendidikan, layanan tata kelola persuratan dan segala macam itu digital gitu ya. Sesuai dengan tagline yang sudah disampaikan juga oleh Gus Yahya gitu ya, bahwa Dikdaya itu kan artinya adalah digitalisasi data dan layanan. Jadi bagaimana data-data yang ada di NU, kemudian layanan-layanan yang ada di NU itu terdigitalisasi. Tidak hanya terdigitalisasi tapi juga terharmonisasi dalam satu istilahnya secara teknis satu standar atau satu komponen yang sama. Nah, ini yang sedang kita kembangkan juga. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau sudah digitalisasi itu terjadi integrasi. Jadi data-data itu bisa terintegrasi sehingga apa? Sehingga secara high level gitu ya, secara nanti pimpinan itu bisa memberikan sebuah kebijakan itu berbasis data. Saya kira cita-cita
Gus Yahya ini di digitalisasi sangat luar biasa gitu ya, sudah ke depan bagaimana sebenarnya ke depan kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi di bidang masing-masing gitu ya, misalnya di pendidikan, di organisasi, di kepengurusan dan segala macam itu bisa menggunakan data-data yang ada. Ya ini kenapa kita bentuk backbone-nya untuk bisa mendorong itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan peningkatan literasi SDM-nya. Jadi saya sampaikan di awal tadi bahwa teknis data itu satu hal, tapi memastikan bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik itu adalah hal yang terutama yang penting gitu ya, terutama dari Betul. sisi SDM. Jadi bagaimana kita melakukan peningkatan literasi SDM dan juga melakukan komunikasinya. Jadi outputnya adalah bagaimana sistem itu tadi bisa terdeliver dengan baik sampai bawah seperti itu. Jadi tiga hal ini yang kemudian kita ingin dorong sehingga outputnya apa? Outputnya jadi NU akan mempunyai satu tata kelola organisasi yang sangat profesional gitu ya, kemudian layanan juga yang terintegrasi dan akhirnya juga jamaah bisa merasakan pelayanan-pelayanan yang satu pintu gitu ya, yang terintegrasi dalam satu platform besar yang tadi disebutkan Hidayah itu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan agenda transformasi digitalnya. Nggih, baik. Kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Najib. Selain MOU dengan Kominfo, apakah ada dengan kementerian lain dalam hal digitalisasi ini? Kalau dalam kaitan dengan digitalisasi atau transformasi digital yang Nggih. memang mitra utama kita, terutama di pemerintahan, memang adalah Kominfo. Kominfo, Ya. nggih. Kalau dengan kementerian lain tentu saja sangat banyak, tapi kan tematik, misalnya Betul. dengan Kementerian Sosial, Nggih. dengan Kementerian Bappenas misalnya, dengan Kementerian Pan-RB dan macam-macam, banyak sekali. Tapi yang terkait dengan transformasi digital ini yang saya ingat memang terutama adalah dengan Kominfo yang memang merupakan core jobnya atau tanggung jawab tugasnya adalah Kominfo. Jadi memang mereka yang memiliki misalnya infrastruktur digital ya di berbagai tempat. Misalnya saya ingat salah satu aspek kerjasama itu juga misalnya menyangkut infrastruktur. Jadi memang salah satu mungkin kelemahan kita mungkin di sebagian katakanlah pesantren misalnya gitu ya, mungkin belum bagus infrastruktur digitalnya, internetnya, dan itu merupakan salah satu poin kerjasama juga nanti yang akan kita lakukan adalah bagaimana kerjasama memperkuat infrastruktur digital di dalam jejaring Nahdlatul Ulama, baik itu berbasis pesantren, baik itu berbasis sekolah misalnya itu, atau berbasis komunitas di tingkat warga. Misalnya mungkin saya ingin singgung sedikit misalnya bahwa salah satu program PBNU yang menjadi prioritas strategi sekarang itu kan namanya Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, Mbak. Ya. Ya, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Nah, ini gerakan yang tentu saja juga nanti akan beririsan atau memiliki persinggungan yang kuat dengan katakanlah transformasi digital. Jadi semakin bagus transformasi digital kita laksanakan misalnya, tentu akan lebih mudah kita melakukan perencanaan, melakukan pemantauan, melakukan pelaksanaan kegiatan penguatan, katakanlah peningkatkan kualitas keluarga di lingkungan Nahdlatul Ulama, tentu saja akan lebih mudah, lebih efektif, kira-kira begitu, lebih transparan. Jadi saya kira memang nanti akan beriringan ya program transformasi digital ini yang seperti disampaikan Gus Yahya di pidato pembukaan kemarin ini. Beliau mengatakan bahwa transformasi digital ini merupakan sebuah keniscayaan, kira-kira gitu. Sebuah keharusan, kita tidak punya pilihan lain kecuali memang melakukan ini. Kalau tidak maka NU akan saya kira tertinggal dan mungkin akan terkubur dalam sejarah karena nggak mampu mengikuti perubahan besar ya yang sedang terjadi. Karena kita hari ini memang hidup dalam katakanlah ekologi dan ekosistem teknologi digital yang sangat masif dan mempengaruhi kita dalam berbagai hal. Betul, baik. Sangat sepakat ini, Prof. Kemudian begini, Prof, dari kegiatan transformasi digital ini, apakah nanti diharapkan ada kontribusi dalam pendidikan, kemudian juga dalam dakwah, begitu? Tentu saja begitu. Jadi memang harapan kita akan melibatkan pimpinan-pimpinan Banom ya, pimpinan-pimpinan lembaga, misalnya ada Ma'arif, RMI, lembaga dakwah, lembaga macam-macam. Itu harapan kami memang ya mereka melakukan
transformasi digital di lembaga masing-masing dan di area masing-masing. Dan saya kira memang sudah kita laksanakan sebenarnya ya Mas Fakih ya. Misalnya diskusi dengan RMI saya kira sudah beberapa kali, artinya mereka menginginkan misalnya digitalisasi data-data pesantren. Semua pesantren harus punya terdokumentasi secara baik di dunia digital, bahkan semua santrinya, semua kiainya, potensi pesantrennya apa, problemnya apa. Jadi kita kalau semuanya sudah terdigitalisasi tentu saja akan lebih mudah kita membuat katakanlah program-program strategisnya ya, termasuk monitoringnya. Jadi semuanya memang sudah Mbak. Jadi harapan kita melibatkan banom-banom, lembaga-lembaga adalah memang begitu. Jadi mereka akan menjadi lokomotif transformasi digital di lembaga masing-masing, di area masing-masing, di kawasan masing-masing, terutama yang wilayah-wilayah ya. Jadi memang ini pelatihan di tingkat katakanlah lokomotif ini. Ada lokomotif besar PBNU dan lokomotif kecil-kecil, baik itu di tingkat wilayah, baik itu di tingkat banom, tingkat lembaga-lembaga. Yang harapan kami adalah mereka menjadi lokomotif di lembaga masing-masing, di area masing-masing untuk program besar namanya transformasi digital Nahdlatul. Baik, matur nuwun. Dari Mas Fakih, Mas, ini harapan setelah adanya DLA ini pripun, Mas Fakih? Ya, betul. Jadi harapannya memang kita kumpulkan di sini. Pertama memang kita sekaligus untuk brainstorming juga ya. Jadi sekaligus kita dapat ide permasalahan dari masing-masing wilayah ini apa saja gitu ya, termasuk khususnya di 5 bidang tadi yang saya sampaikan. Jadi sehingga kita juga bisa mempersiapkan solusinya itu bisa sesuai gitu ya. Contoh misal tadi yang disampaikan Pak Najib ya terkait dengan pesantren. Di sini kita ada teman-teman dari RMI yang kita ajak juga. Nah, misal melakukan proses digitalisasi pendidikan. Nah, ini kan perlu adanya sinkronisasi dengan pengurus-pengurus yang ada di wilayah dan cabang, sehingga bagaimana proses ini bisa berjalan. Nah, harapannya dengan hanya DLA ini sudah mulai terbentuk nih, sudah mulai ada satu formula gitu ya, bagaimana proses digitalisasi pendataan atau mungkin apapun itu ya terkait dengan di masing-masing bisa berjalan secara sustain dan juga terkolaborasi gitu ya, terintegrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja adalah bagaimana memastikan bahwa digital leaders ini harus dimunculkan di masing-masing wilayah, karena tidak bisa hanya ada di PBNU, misal seperti itu. Jadi harus dimunculkan agar sebuah program sustain, digital leaders harus dimunculkan di masing-masing wilayah, bahkan mungkin di masing-masing sampai di level cabang, ranting gitu ya, mungkin harus ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ini penting untuk itu tadi, sinkronisasi dari pusat, dari wilayah dan seterusnya, termasuk juga di lembaga banom. Jadi harapan kami sebenarnya semoga nanti kedepannya bisa ada juga DLA seterusnya gitu ya, part 1, part 2 dan selanjutnya, sehingga kita bisa punya banyak digital leaders nih. Sehingga kalau ada program-program transformasi digital, kita nggak usah susah-susah nyari orangnya gitu ya, untuk membuat satu gerakan ini bisa sustain dan juga bisa berjalan terus. Mungkin dua hal itu output yang ingin kami jalankan dengan DLA. Baik, keren. Silakan dari Prof. Najib, closing statementnya seperti apa di akhir program ini? Oke, sebagai penutup saya kira saya ingin mengatakan bahwa ya transformasi digital memang merupakan sebuah agenda besar ya, yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan pertemuan katakanlah beberapa hari ini. Jadi Digital Leadership Academy ini kan 5 hari ya, dari Senin sampai hari Jumat. Tidak mungkin selesai dengan itu. Jadi ini hanya memang katakanlah momen atau kesempatan untuk melakukan konsolidasi secara cepat ya pada para pemimpin digital dari berbagai wilayah maupun dari berbagai lembaga otonom. Nah, harapan kita tentu saja ini akan menyuburkan ya, akan menyemai saya kira memang proses-proses selanjutnya, proses-proses transformasi yang akan panjang waktunya. Agenda transformasi digital ini memakan waktu yang panjang, tapi memang saya kira harus kita mulai, dan ini merupakan momentum yang sangat penting untuk memulai hal itu dengan saya kira menyemai saya kira pimpinan-pimpinan digital atau digital leaders tadi yang dikatakan oleh Mas Fakih di berbagai wilayah, di berbagai sektor ya, di berbagai lembaga, yang ini harapan kami akan menjadi gerakan yang berkesinambungan. Begitu juga tadi harapan kami juga ada nanti DLA
Digital Leadership Academy batch berikutnya, kira-kira gitu, yang merupakan memang program yang khusus dirancang untuk PBNU. Jadi seperti DLA ini biasanya kan untuk pesertanya umum ya, ada yang pemerintah, ada yang sektor-sektor tertentu. Untuk yang sekarang ini sedang dilakukan memang kita lakukan customisasi, jadi Digital Leadership Academy yang customize untuk NO, dalam artian menyesuaikan kebutuhan NO, keperluan NO, dan ini tentu saja tidak bisa hanya sekali. Saya kira memerlukan, ronde-ronde berikutnya, putaran-putaran berikutnya yang harapannya ini akan mempercepat melakukan akselerasi agenda transformasi digital Nahdlatul Ulama. Baik. Luar biasa. Prof, terima kasih waktunya. Mas Fakih, terima kasih waktunya. Sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih waktunya. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah, saya Kamila segera pamit. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.